Ya, shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara, Oma dan Opa yang luar biasa. Saya sering dulu melayani oma-oma di Persekutuan Doa Saintly Ministry. Begitu banyak, 350 orang lebih, oma-oma juga. Dan perkenalkan, nama saya Pastor Saudi Gary Morris, aslinya Bacin, Batak Cina. Papa saya marganya dari mamahnya adalah famnya Tan. Jadi papa putih, mama hitam manis. Jadi saya ikut kulit mama. Tapi sipitnya ikut kulit papa. Kan matanya papa ya, sipit putih gitu. Jadi Bacin, Batak Cina. Gitu saudara. Keluarga saya ada sebagian putih, ada sebagian hitam gitu loh. Tapi itu tidak mengurangi rasa hormat kita. Kita semua sama, baik kulit putih, rambut keriting, mata belok, mata sipit, itu ciptaan Tuhan berharga dan sangat mulia. Amin. Ditepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Saya mau kesaksian Bapak Ibu Saudara nanti diakhiri dengan lagu tulisan saya sebelum saya kena HIV. Saya ciptakan lagu Yesus Penyembuhku, Yesus Pemulihku dari Mazmur 84 ayat 1 sampai 4 Bapak Ibu Saudara. Dan pertama kali saya mengenal Tuhan Yesus itu SMA kelas 3 tahun 97. Pertengahan mau lulus. Tetapi Tuhan bawa saya kepada baptisan selam, baptisan Roh Kudus, sampai saya memimpin pujian dari zaman anak muda sampai ke beberapa gereja, sampai ikut Indonesian Idol zamannya Joe Tobing, masuk 100 besar nasional. Dan saya Tuhan bawa terus menjadi pemimpin pujian yang luar biasa, mengandalkan pita suara. Waktu itu saya belum sungguh-sungguh, modal saya, pita suara saya jual untuk Tuhan gitu loh. Bukan komitmen dari hati saya sungguh-sungguh melayani, masih kamuflase Bapak Ibu Saudara. Setelah itu tahun 99 saya bekerja di Jakarta di cafe rohani namanya Soul of Fire Cafe. Setelah Jesro Cafe di gedung Menara Tamrin lantai 11 Saudara. Depan Sarifan Pasifik, sampingnya gedung Jaya Pub Saudara. Dan itu saya tetap melayani sebagai waiter, tapi jauh daripada Tuhan. Saya jarang melayani lagi. Saya ikut bekerja keras sampai tuan saya adalah uang saudara. Akhirnya saya terlibat pergaulan bebas. Zamannya dulu kan ada hard rock di Sarina Tamrin ya, McD, dan atas lantai 2 adalah zamannya warnet. Dulu belum ada namanya TikTok, belum ada yang zaman sekarang ya now ya, tapi zaman warnet. Dan di situ saya terlibat dengan pergaulan bebas. Saya jual cewek-cewek saudara setelah pulang kerja. Padahal itu kafe rohani loh. Jam 1 malam saya mampir ke situ. Kosan saya waktu itu di Senen, di daerah Cempaka Putih, di belakangnya ITC. Dan waktu itu saya sempatkan untuk mampir. Saya jual cewek-cewek yang nongkrong di Hard Rock Cafe. Jam 7 malam sudah nongkrong, sudah antri di Hard Rock Cafe saudara, di McD Sarina. Dan saya dapat kecipratan duit juga saudara. Jadi mucikari, dalam arti bebas gitu loh. Dan uang saya habis gaji. Setelah itu saya terlibat pergaulan bebas. Makin jauh saudara dengan Tuhan. Sampai saya tidak beribadah. Sampai akhirnya saya terlibat pergaulan bebas. Saya kumpul dengan wanita Padang yang punya salon di Matraman. Dan itu dia cukup sukses salonnya. Tapi sebelumnya saudara, saya terlibat juga free sex. Saya juga terlibat dengan cowok dan cewek. Tapi bukan saya homo. Saya bukan homo saudara. Tapi karena saya pergaulan bebas, dugem seperti itu, saya dipengaruhi sama minuman keras. Saya nggak suka narkoba. Cuma saya dicekokin dengan minuman keras gitu. Tapi saya nggak hobi untuk minuman keras. Tetapi terlibat seperti itu saudara. Akhirnya diskotik dan hotel semuanya saya sudah nikmati saudara. Kesaksian saya ada di Podcast Kana, Dulos Production, dan itu banyak hamba-hamba Tuhan termasuk maminya Angelia Dom, top 10 teman saya itu kesaksian bahwa dia punya anak yang ajaib, anaknya menjadi top 10 sesi Indonesian Idol sesi 13. Dia sahabat saya, papanya gembala di sana, memberikan kesaksian juga, dan saya juga ada memberikan kesaksian. Dan waktu itu saudara, terus saya terlibat pergaulan bebas.
3 tahun saya hidup kumpul kebo. Bahasa Inggrisnya sambil Levan, tapi bahasa kerennya kumpul kebo ya, bukan kumpul sapi, saudara. Kumpul sapi itu aneh ya, kumpul kebo ya. Kenapa sih dibilang kumpul kebo aneh kan? Saya juga nggak tahu ya saudara. Tapi waktu itu saya menikmati saudara having sex ya dengan pasangan saya. Kudugem, dia cemburu, dia tabok saya di diskotik. Wah, sampai tangan saya berdarah, saya pecahkan jendelanya sampai seperti itu saudara. Sampai saya membunuh dia gitu. Tapi Tuhan ingetin, hati saya menolak gitu loh untuk membunuh dia. Tapi kita mau membunuh gitu saudara. Akhirnya saya lari, saya dituduh mencuri uang dari berangkal saya dari kasir 20 juta. Bawa barang-barang dia padahal nggak bawa apa-apa saudara. Dia bikin BAP palsu, berita acara palsu. Saya masuk Polsek Matraman saudara. Ya, dan 2 bulan diproses di situ. Setelah itu 4 bulan di LP Cipinang Kriminal di daerah Cipinang situ saudara ya. Harusnya jatuhnya hukuman 1,5. Setelah 3 kali sidang saya diputuskan pertimbangan. Saya mohon kepada Pak Hakim untuk bukan kesalahan saya. Saya bilang saya dibikin berita acara palsu, saya difitnah gitu loh. Akhirnya pertimbangan jadi 6 bulan. Menikmati 4 bulan di LP Cipinang, 2 bulan di Polsek Matraman saudara. Istilahnya kita cuma numpang pup sama pipis gitu saudara di penjara gitu loh saudara. Istilah kerennya. Dan akhirnya dalam proses seperti itu saudara. Dan saya mengalami pertobatan di dalam penjara saudara. Saya ketemu Tuhan Yesus untuk 2 kali. Melalui kehidupan saya ditegur, kenapa saya begini gitu, jadi daripada Tuhan. Salah saya jadi daripada Tuhan. Sudah Tuhan kasih karunia, talenta, nyanyi dengan pita suara sampai luar biasa. Sampai ada pengusaha yang kasih PK 500.000 setiap sebulan sekali kalau saya mimpin pujian. Sampai saya dipuji-puji, timbul kesombongan seperti itu saudara. Mengaku bahwa saya hebat, saya luar biasa, bukan pakai kekuatan sendiri, saya sombong saudara. Dan Tuhan tegur melalui penjara. Dan puji Tuhan, iblis mereka-reka kejahatan atas kita. Dan penyakit itu bukan datangnya dari Tuhan. Penyakit, Tuhan tidak mengizinkan penyakit saudara, karena kesalahan kita. Pergaulan bebas, tidak menjaga kesehatan, timbulnya penyakit. Jangan salahkan Tuhan. Ya, contoh gelojo makan babi, gelojo makan yang berlemak gitu loh. Nggak dipentingin kesehatannya, udah tahu sakit, asam urat, makan yang daun-daun hijau, larangan-larangannya, timbullah sakit. Salahkan Tuhan? Bukan. Tuhan tidak mendatangkan penyakit. Yang mendatangkan penyakit diri kita, dan iblis bekerja atas diri kita, mindset kita dirubah saudara. Ada amin? Makanya dari itu saya melakukan kesalahan. Dan seperti itu apa yang saya tabur, itulah yang saya tuai. Saya bertanggung jawab. Walaupun setelah saya mengalami pertobatan, setahun setelah saya bebas, waktu di dalam penjara saudara, Bapak Ibu saudara, saya dianiaya juga selama 2 minggu. Masuk ke ruangan umum. Dan setelah itu sebelum saya putus sidang dari tahanan ke warga binaan 4 bulan, saya mengalami itu. Waktu saya pindah kamar, saya kebetulan di kamar orang Batak. Saya orang Batak saudara, marga saya Simanjuntak. Dan saya nggak dianiaya, tetapi saya kerja. Saya bisa masak, saya bisa nyuci, saya bisa ngepel. Disitulah saya di dalam penjara itu saya cari duit. Nyaman ya kan, dapat uang sampai 1 juta gitu loh. Makan enak-enak di warung, makan bakso, makan soto, makan daging-daging. Saya bisa beli di warung. Di penjara itu ada warung saudara, dan bisa jual beli saudara. Jangan gitu, narkoba aja bisa jual beli saudara. Sorry, jangan direkam ya. Narkoba aja bisa jual beli di dalam penjara saudara. Dan itu nyata saudara. Dan satu hal yang saya katakan, saya mengalami Tuhan lewat itu. Saya melayani Tuhan menjadi worship leader paduan suara. Dan saya melakukan dengan sukacita, walaupun tantangan dan rintangan, dan ada beberapa jiwa saya hasilkan melalui penjara itu. Saya melayani Tuhan. Setelah bebas saya 1 tahun tidak melayani Tuhan. Saya tinggal di rumah kakak saya dibina. Saya nggak pernah melayani Tuhan, langsung ambil melayani Tuhan, tapi saya duduk diam. Saya menjadi jemaat, saya isi firman Tuhan.
sehingga saya menjadi kuat. Setelah 1 tahun lewat, saya mulai melayani, dan tiba saatnya di COVID. Harusnya saya kena COVID, ternyata nggak kena COVID, saudara. Saya divaksin, vaksin kedua, ternyata dicek darah saya kena virus HIV. Ya Bapak Ibu Saudara, ini badan saya kenapa kurus, makin kurus, makin kurus, makin kurus, dan bintik-bintik hitam, dan lidah saya seperti bayi yang minum susu. Itu gejala HIV, seperti itu saudara. Mata saya hitam, bintik-bintik, mukanya, badan saya bintik-bintik. Ternyata diagnosa dokter, saya dicek di rumah sakit RSPI, Rumah Sakit Sulianti Suroso, daerah Sunter dekat JIS, saudara sana. Ternyata saya diagnosa oleh dokter HIV, saudara. Saya nangis, ya saudara. Waktu itu saya statusnya belum pester, saudara. Waktu itu saya belum pester, saya belum diangkat. Dan akibat dosa, ternyata dokter bilang HIV itu menyerang imun yang kuat, saudara. Makanya perlunya kalau dalam pernikahan perlu dicek kesehatan. Sekarang kan ada program dari pemerintahan gereja itu, sebelum kita melangsungkan pernikahan itu harus cek kesehatan ya. Pihak suami, pihak istri, kalau misalkan ada penyakit HIV atau penyakit menular, itu bisa pertimbangan untuk jadi atau tidaknya menikah gitu loh. Jadi waktu itu saya dicek semuanya, saya kena penyakit paru-paru, penyakit pentelan darah. Di dalam kesakitan saya nangis, saya peluk kakak saya setelah saya divonis dokter seperti itu, dan dokter bilang harus ditransfusi darah. Harus ditransfusi darah, kalau enggak dalam seminggu depan kemudian kamu akan meninggal. Gimana nggak takut saudara? Saya takut saudara ya. Saya takut sebagai manusia, saya peluk kakak saya pendoa. Hubungan kakak saya yang nomor 1 sama nomor 7, saya anak bungsu saudara. Yang paling disayang dengan kakak saya nomor 1, hubungan saya dekat karena saya lebih dekat dengan kakak perempuan. 2 wanita kakak saya dekat dengan mereka saudara. Tidak dekat dengan abang saya yang pria, karena orang pria kan maunya pakai logika gitu ya saudara. Kalau wanita kan pakai hati gitu ya. Bedanya seperti itu. Dan dia merangkul saya, dia bilang gini, dia sebagai pendoa, Jerry, jangan transfusi darah. Kamu punya Tuhan. Ingat darah Yesus yang bisa menyelamatkan kamu, menggantikan darah kamu yang kotor. Kamu pendosa. Kamu punya darah yang kotor, Tuhan ganti dengan darah yang kudus, yaitu darah Yesus di kayu salib saudara. Disitulah terbangun iman saya. Saya nangis, saya peluk, iya kak saya mau. Nah, orang yang biayain saya itu pendeta di daerah satu gereja lokal saya itu, dan saya diangkat setelah itu saudara. Saya difitnah karena saya menolak transfusi darah yang diminta sama, mau dibayarkan sama pendeta yang angkat saya jadi pester saudara. Dan dia seorang feng shui yang gak perlu disebutin, orang Chinese yang terkenal, dan sekarang gerejanya udah bubar ya. Dan setelah itu dia fitnah saya, Gary gak layak untuk menjadi pembicara, gak layak untuk membawakan firman, karena pada saat COVID itu saya bikin komunitas anak muda Unity for Jesus. Beberapa di seluruh Indonesia itu masuk dalam pembinaan saya, sempat setahun saya jalankan sebagai pembina. Saya menjadi pembina yang sabar untuk anak-anak muda di seluruh Indonesia. Ada sekitar 30-35 orang masuk di dalam Zoom saya. Saya berkomitmen untuk melayani mereka. Saya difitnah, ajaran saya dibilang sesat, gak layak di Facebook, di sosial media. Nama saya di tag saudara, Saudi Gary Morris. Gimana enggak menangis saudara? Orang-orang sekitar saya tahu seperti itu, bahwa saya enggak layak untuk menjadi hamba Tuhan karena sakit HIV. Setelah itu saya blokir orang itu, saya blokir orang-orang yang menjadi toksik ya saudara, yang menjadi toksik, yang menjadi sampah, yang membuat imun saya tidak menjadi kuat, tadi melemah. Saya ganti nomor, saya fokus pada penyembuhan saya. Dirawat kakak saya 4 bulan saudara, dan saya bangkit. Dan hamba Tuhan juga sebagai manusia juga ada kadang juga suka iri dengan hamba Tuhan lain saudara. Dilihat hamba Tuhan itu punya karunia kesembuhan, dia gosipin ya. Seperti hamba Tuhan yang di Balikpapan digosipin sama hamba Tuhan yang di sini Jakarta. Gak perlu, itu sempat viral juga, gak perlu disebutin ya nama-namanya karena ini kode etik. Dan
Saya juga seperti itu, saudara. Setelah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui mimpi, saya dibawa Tuhan. Saya ada kesaksian di podcast karena itu di Dulos Production. Saya kesaksian di YouTube itu, Bapak Ibu Saudara, saya ketemu dengan Tuhan. Saya bilang sama kakak, saya ketemu Tuhan 2 kali loh dalam mimpi. Pada saat perawatan di rumah kakak selama 4 bulan. Memang obat HIV itu seperti narkoba, saudara. Jadi kalau kita bangun seperti kayak sempoyongan gitu. Jadi kalau kita mau ke kamar mandi pegang-pegangan tangan takut jatuh gitu loh. Tapi itu membuat kita lama-lama jadi biasa dan tidak pusing lagi, saudara, menjadi kuat. Dan akhirnya, saudara, perjumpaan dengan Tuhan saya alami dengan luar biasa. Saya bagikan ini ke berbagai daerah, saudara. Waktu saya pelayanan penginjilan 2 tahun yang lalu, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Jawa, tinggal ke NTT belum, Papua, dan Ambon belum, saya belum. 3 ini saya minta sama Tuhan untuk jawaban untuk tahun depan, saudara. Bisa ke sana, saudara, untuk menjadi berkat. Dan mereka dikuatkan. Perjumpaan dengan Tuhan itu saya mau katakan, waktu itu ketemu Yesus pada saat mimpi 2 kali. Dan saya melihat itu Jesus Israel. Tuhan itu nyata, saudara. Tuhan itu nyata. Saya lihat kakinya itu putih bercahaya dan ada paku, saudara. Seperti peristiwa Passion of the Christ filmnya, itu nyata, saudara. Tapi berkilauan, saya nggak sanggup melihat wajahnya karena penuh dengan kemuliaannya. Cuma melihat kaki dan bajunya yang putih berkilauan, bahkan lebih daripada matahari, saudara. Dan itu saya bilang, ini Yesus. Saya tanya 3 kali. Yesus bilang, jawab dengan lembut, iya, ini aku, anakku yang selama ini kau sembah, yang selama ini kau layani. Saya menangis, saya tersungkur, dan saya mendengar suara di dalam surga. Waktu itu saya berada di pintu gerbang di Taman Firdaus, saudara. Saya belum masuk, saudara. Tetapi saya dengar suara pujian penyembahan. Makanya Bapak Ibu Saudara di sini jangan loyo-loyo untuk nyanyi, belajar. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan latihan badani apa? Ada apa? Terbatas. Untuk kita nanti ke depannya di surga kita nggak kaget lagi. Kita harus latihan badani, artinya kita harus memuji menyembah Tuhan dengan excited. Pada saat nanti kita di surga kita nggak kagok pelengah-pelengah. Kok di surga gini ya? Di surga cuma tugasnya adalah memuji dan menyembah Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu tidak bisa memuji dirinya sendiri, tetapi dibutuhkan pujian dari kita sebagai umatnya, sebagai kekasihnya, saudara. Dan saya dengar menyanyikan lagu sebab Tuhan baik, bahwasanya di kitab Mazmur katakan seperti itu, untuk selamanya kasih setianya. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau sekarang di sini. Saya mau sekarang di sini. Saya minta mohon sama Tuhan. Cuma Tuhan bilang gini, anakku, engkau belum tiba waktunya di sini. Satu hal yang saya mau katakan, ada tugasmu yang belum selesai. Apa itu Tuhan Yesus? Amanat agung, kamu lakukan. Apa perintahnya? Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu yang saya kerjakan sampai sekarang, saudara. Dan Yohanes 14 ayat 1 sampai 4 mengatakan, pada saat Tuhan Yesus bangkit ke surga, itu dilihat para muridnya, dan Tuhan mengatakan di depan murid-muridnya bahwa Tuhan menyediakan tempat kita di surga. Ada amin? Makanya serius di dalam dunia ini, kita di dunia ini sementara, saudara, betapa banyaknya harta kita nggak bisa bawa ke surga. Emangnya adat orang Batak, emangnya adat orang Cina bikin rumah-rumahan, bikin mobil-mobilan, nggak bisa dibawa ke surga, nggak dibawa dalam kematian, nggak bisa, saudara. Ya, ini sementara di dunia. Yang kita butuh adalah kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus Kristus. Ada amin. Makanya Bapak Ibu Saudara, yang sudah lansia, yang sudah sakit penyakit, jangan takut meninggal, jangan takut mati. Teruslah berharap kepada Tuhan. Sebab kita di usia terakhir kita berjanji sama Tuhan, sampai masa akhir hidupku, sampai Tuhan ambil nafasku, tetap setia pada panggilan Tuhan. Pada saat Tuhan datang tiba-tiba,
di dalam tidur kita, di dalam pekerjaan kita sehari, kita nggak kaget lagi, kita langsung kita siap, saudara. Makanya perlunya berjaga-jaga. Ada amin? Haleluya. Itulah kesaksian saudara. Oh ya, satu lagi, saya pernah masuk Muslim waktu sempat dengan Sami Leven. Saya belajar sedikit tentang Quran dan hadis, tetapi saya tidak kenal dengan Tuhannya mereka, karena Tuhannya mereka berupa zat bukan roh, beda dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah roh, menjadi firman, menjadi manusia. Dia mati, dia naik ke surga dan bangkit, menyatakan dirinya adalah Tuhan, duduk di sebelah kanan tatah Bapa. Amin. Saudara, itu bedanya. Karena apa? Siapapun itu, katakan, kita bersaksi harus mulai Jesus is real. Yesus itu nyata, saudara. Apa yang diceritakan orang itu akan ada kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Tinggal kita tunggu saatnya tiba. Apakah kita siap untuk menyambut kedatangan mempelai pria? Mempelai pria itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah mempelai wanita. Jangan menjadi wanita yang bodoh, tetapi menjadi wanita yang bijak, yang menyiapkan minyak, sehingga pada saat Tuhan Yesus datang di dalam suatu pernikahan, kita siap untuk masuk ke ruangan itu. Ada amin? Demikian kesaksian saya, saudara. Doakan saya terus untuk tetap berkomitmen, walaupun kiri kanan bilang mana pasangannya. Saya bilang saya mau nikah dengan Tuhan Yesus gitu. Kalau ada jodoh saya mau, tetapi kalau dipaksain ya ada nanti berantakan, perceraian, ya ada nggak jadi berkat. Ya, menyalahkan Tuhan Yesus kedua kali. Mendingan fokus kepada Tuhan, fokus kepada amanat agung. Kita bekerja sama dengan Tuhan menjadikan sekerja Tuhan. Ada amin, saudara? Doakan saya terus sebagai anak muda biar tetap kuat di dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Walaupun orang tua saya sudah lama meninggal, sendiri di kosan di daerah Kampung Rambutan, tetap melayani Tuhan, tetap setia, berpegang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya mau lihat tangan-tangan nih, oma, opa, bapak, ibu, saudara yang mau setia. Jangan takut mati ya. Tuhan sudah janjikan di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 4 apa? Tuhan sudah menyediakan rumah kita di surga. Amin. Beri tepuk tangannya dong. Haleluya. Tapi di dalam dunia ini kita kerjakan amanat agung, biar kita dapat mahkota, bukan yang kecil, bukan rumah yang kecil, tetapi rumah yang besar. Seperti kita berada di dunia. Mahkota yang besar, bahkan lebih daripada mahkota Miss Universe atau Miss World, saudara. Ya, amin. Saya mau mengambil bagiannya. Oma-oma bisa melayani lu, Tuhan loh. Ajak teman-teman di sini, penuhi dengan jiwa-jiwa satu orang buat bawa ke sini untuk ketemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Ada yang mau? Tuhan Yesus jawab loh ya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Demikian kesaksian saya yang kurang dari sempurna. Kita sama-sama belajar yuk. Tetap mengasihi Tuhan. Inilah lagunya Yesus penyembuhku, Yesus pemulihku, diambil dalam Mazmur 84 ayat 1 sampai 4. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku tersungkuri hadapan-Mu, Bapa. Yesus kekuatanku, Yesus pembelaku, yang sanggup memulihkan dan mengubahkan bila hati dan jiwa datang kepadamu. Yesus penyembuhku, Yesus
pengharapan Engkau agung dan mulia. Sama-sama Bapak Ibu, Saudara dan Oma-Oma, sama-sama dengan saya nyanyikan yuk. Haleluya. Sama-sama kembali katakan. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Katakan hatiku dan dagingku, amin. Hatiku dan dagingku tersungkuni hadapan-Mu Bapa. Yesus kekuatan-Mu, Yesus pembelaku, yang sanggup memulihkan dan mengubahkan bila hati dan jiwa datang kepadamu. Yesus penyembuhku, Yesus pemulihku, yang sanggup mengubahkan dan beri pengharapan. Engkau agung dan mulia. Segala kemuliaan, kebesaran, keagungan